Ali Susanto. Halo Bang Edis. Ya, silakan Ali Susanto nyalakan kamera. Ada suara bayi menangis tadi ya. Iya, itu anak aku. Oke. Iya Ali Susanto, saya mau tanya dulu nih, Anda Islam atau Kristen? Aku awalnya Islam lahir. Cuma kebetulan kan aku nikah sama suami aku kan Kristen. Cuma suami aku itu awalnya masuk ke Islam kan karena nikah sama aku. Terus pas menjalani hubungan selama 8 tahun, di tahun 2023 itu aku dapat mimpi kayak misalkan dibaptis gitu sama pendeta deket rumah gitu. Nah terus sekarang sih udah mulai berani buat ngambil keputusan kalau aku emang mau ikut Tuhan Yesus gitu. Jadi belum dibaptis, belum ya? Belum, jadi masih kalau untuk sekarang sih masih proses buat katesikasi ya namanya, lupa di aku nih. Katekisasi. Iya. Oke. Berarti Anda lahir Islam, kemudian menikah, Ya. kemudian suami masuk Islam, mualaf. Iya, mualaf dulu. Beberapa tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu? Aku 8 tahun. Oh, 8 tahun yang lalu. Ya. Suami mualaf ikut masuk Islam, tapi tiba-tiba Ya, sekarang malah dua-duanya mau masuk Kristen. Iya. Oke. Jadi Berarti dulu kenapa? Berarti dulu waktu jadi Islam, sholat, melakukan aktivitas seperti orang Muslim lainnya ya. Oke, seperti biasa di sini itu tidak boleh asal-asal ngaku ya, karena udah banyak sekali di sini orang-orang yang bersaksi telah meninggalkan agama lamanya. Coba kira-kira apa yang meyakinkan kami bahwa memang Ali Susanto dulu seorang muslimah? Sampai hari ini bahkan masih muslim ya? Masih, cuma masih udah pas pindah ke dekat rumah mertua, jadi udah mulai ya mau pindah keyakinan. Itu bukan kepaksaan dari suami atau dari mertua ya, emang dari diri sendiri, karena di tahun 2023 itu ya aku ngalamin karena mau ikut Tuhan Yesus gitu. Karena emang dari SMP aku kan temennya tuh banyak yang non muslim ya, dibanding Islam gitu. Jadi ya lebih nyaman ke non muslim gitu. Oke, coba kami pengen dengar kalau Kak Alis dulu sholat gimana? Bacaan sholat, niat sholat, coba kami pengen dengar. Supaya tidak dibilang bahwa ya cuman Islam gadungan begitu, nyamar-nyamar. Coba kami pengen dengar. Ini aja ya, baca suratnya aja ya. Silakan. Ya, biasanya aku baca kalau misalkan mau sholat itu pakai surat pendek. Coba. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini muslim. Iya, jadi apa yang menyebabkan Anda meninggalkan agama Islam ini, Alis Susanto? Iya, kan kebetulan kan emang pas nikah sama aku itu suami mualaf. Emang diwajibkan kan ya, karena kan dari keluarga saya itu benar-benar fanatik sama agama Islam. Jadi emang ya otomatis suami masuk ke Islam gitu. Tapi awalnya dia yang mau sendiri sih Bang Edis, bukan karena paksaan dari aku ya. Nah, terus selama 6 tahun itu, di tahun 2023 bulan Oktober kalau nggak salah ya, itu aku ngalamin mimpi. Itu nggak tahu sih mimpi, tiba-tiba tuh dibaptis sama ibu pendeta. Nah ibu pendetanya itu kebetulan dari temannya suami aku gitu. Oke. Mamanya. Setelah dari 2023 ke 2025 ini? Masih Islam.
Masih Islam. Belajar kekristenan kah? Ya, Mencari tahu tentang ya, Islam dan Kristen, perbedaan-perbedaannya. iya benar. Dari mana? Ini nonton Bang Edis. Waduh. Baik, baik, baik. Setelah nonton Edis TV, akhirnya sekarang memutuskan bulat untuk segera masuk Kristen ya? Iya. Oh. Ada juga yang apa sih yang sering Bang Edis sampaikan ya di sini, yang sayanya nggak tahu nih, awalnya nggak tahu. Kan kalau saya ngaji itu kan ya udah tok diajarin ngaji bahasa Arab aja ya. Cuma nggak tahu artinya gitu. Ya. Makanya seperti saya bilang kan, umat Islam itu ketika mereka membaca Al-Quran, mereka itu tidak tahu apa yang diucapkan. Makanya saya bikin lagunya. Kan kita pernah dengar itu lagu A I A U I A U I A itu. Jadi orang Islam itu persis seperti itu ketika membaca Al-Quran. Ketika ditanya apa yang dibaca, mereka tidak tahu gitu. Makanya orang Islam itu tidak tahu Al-Quran. Jadi jangan bilang orang Islam tahu Al-Quran. Orang Islam adalah umat yang tidak mengerti Al-Quran. Mereka hanya mengerti membaca huruf-huruf Arab dengan nada-nada tertentu. Ya, itu dia sih yang aku ngalamin dari kecil kan. Ya, maksudnya kalau dari kecil kan emang bahasa diajarinnya dari apa sih, alif gitu kan. Cuma nggak tahu Alif, artinya ba, kan. ta, sa itu kan. Nah, Ya, cuma emang ya udah disuruh belajar Al-Quran aja udah gitu. Tapi nggak tahu artinya, kayak misalkan apa sih yang dibilang Nabi Muhammad nikah sama yang di bawah umur, itu aku juga tahunya baru dari inilah gunanya Edis TV gitu. Berarti Nggak sebelum tahu. ini tidak pernah tahu. Nggak Waktu pernah. pertama tahu itu kesannya gimana? Waktu pertama kali lihat Edis TV, lihat saya ngomong begitu itu pertama gimana? Kaget, marah atau gimana dulu? Kaget sih, terus cerita ke suami kan. Terus kata suami, emang kamu nggak pernah diajarin gini-gininya gitu kan? Nggak pernah kan, kalau ngaji kan cuma bahasa Arab doang, jadi nggak tahu artinya gitu kan. Jadi pas baca Alkitab tuh ya relate sama kehidupan pribadi aku juga sih. Iya. Gitu. Jadi belajar dari ya baca-baca, buka-buka Alkitab. Ya memang apa sih namanya, walaupun sekarang ya, kalau sekarang sih alhamdulillah kan, puji Tuhan. Puji Tuhan sekarang. Jangan bilang alhamdulillah lagi. Ya, puji Tuhan ya. Suami juga ngedukung. Terus juga orang tua saya juga ngedukung sih, nggak kayak ngapain kamu murtad gitu kan, enggak sih. Kecuali kalau keluarga dari ibu saya emang banyak yang nggak suka gitu. Mungkin dikira tapi intinya waktu nonton saya itu ada beberapa tema yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk bulat meninggalkan agama Islam itu yang mana kira-kira? Banyak sih, misalkan yang ya itu yang Muhammad yang satu ya, aku yang nggak suka tuh tahu poligami kan. Oke, ya kan. Kan nikah itu kan di agama Islam katanya nikah itu ibadah yang paling panjang ya kan. Cuma kenapa nikah yang paling panjang itu tapi kenapa boleh berpoligami gitu loh maksudnya. Jadi kayak nggak logika aja di pikiran aku sih gitu Bang Edis. Sedangkan kalau di Kristen itu kan apa sih, nikah sekali seumur hidup ya. Iya. Jadi kayaknya logis aja sama yang di otak aku gitu loh. Jadi kalau misalkan di Islam kan ibadahnya ya paling banyak tuh di nikah, cuma ya boleh berpoligami gitu. Nah itu juga sih. Terus sama yang ya itu Nabi Muhammad katanya yang nikah di bawah umur ya. Iya, itu aku juga baru tahu sih. Masa bayangkan nih, kita punya orang panutan menenteng anak umur 6 tahun sebagai istri. Dan banyak orang murtad gara-gara itu. Banyak orang meninggalkan Islam itu ketika mengetahui fakta bahwa seorang Muhammad yang selama ini mereka cintai, seorang Muhammad yang selama ini mereka bangga-banggakan, ternyata seperti ini Muhammad kita begitu. Makanya 2025 sudah waktunya lock out dari Islam dan login ke Kristen. Oke, hanya itu mungkin. Kak Alis, ada yang mau disampaikan lagi?
Iya, udah sih paling kalau misalkan kayak hujatan-hujatan gitu lebih baik tuh diapain ya? Apa didiemin aja atau gimana ya? Ya, kalau hujatan-hujatan itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui atau tidak mengalami begitu. Jadi biarkan saja, doakan saja begitu. Bilang saja semoga kiranya pintu hati kamu dibuka oleh Tuhan sehingga kamu bisa melihat kebenaran seperti saya gitu. Iya, kemarin sih sempat di apa sih di WA sama tante saya juga kan. Katanya saya mudah-mudahan kamu diberi hidayah. Nah, itu ya, balikin lagi. Justru saya ini sudah mendapatkan hidayah. Log out dari Islam dan login ke Kristen. Masa saya suruh mengikuti Muhammad yang kayak begitu? Mereka itu masih mengikuti Muhammad karena mereka tidak tahu tentang Muhammad. Mereka tidak tahu siapa sosok Muhammad begitu. Iya. Satu lagi ada kan ya waktu itu Bang Edis kalau nggak salah share ya, yang siapa tuh namanya Ustadz siapa ya? Ustadz Somad ya? Hah? Itu yang bilang katanya makan babi itu haram ya katanya. Halal. Kalau kepepet. Kalau di sana kan enggak, kalau di Islam kan haram. Oh, jangan bukan haram enggak. Babi Kalau di dalam agama Islam babi itu tidak haram. Babi itu boleh dimakan kalau kepepet. Nah, pernah lihat video itu juga tuh ya kan. Jadi kok kata saya kayak aneh gitu deh. Iya, Islam itu kan kalau kepepet boleh, gimana? Bohong boleh, kalau kepepet dalam 3 hal boleh. Makanya di dalam agama Islam itu memang Tuhannya itu memang karangan dari Muhammad sendiri, begitu. Jadi Muhammad itu mengarang Tuhan baru yang bernama Allah, begitu. Jadi Tuhannya itu akan ya bertoleransi dengan dosa, ya gitu kan. Kemudian menyesuaikan dengan keinginannya Muhammad. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup sih. Cukup itu saja. Oke, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Ya, makasih ya Bang Edis. Sama-sama, Alis Susan. Selamat malam, saya turunkan.